Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Doa merupakan sebuah bentuk ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan berdoa, seorang hamba menampakkan pengakuan akan kerendahannya, kelemahan dan kebutuhannya kepada Allah. Dengan berdoa, ia merasa dan mengaku sebagai makhluk yang lemah, yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga ia perlu meminta kepada Allah Ta'ala. Mereka yang tak mau berdoa dianggap sebagai orang yang sombong, karena merasa bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tak butuh bantuan dari Allah. Karenanya, para ulama mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal, bahkan dalam urusan yang sangat kecil sekalipun. Ayuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'anni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku menjawab panggilan doanya orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Sedangkan dalam surah Ghafir ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukumud du'a astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan bagi kalian. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus persaudaraan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga hal. Allah akan kabulkan doanya, atau disimpan baginya di akhirat, atau dipalingkan dari kejelekan semisal darinya. Para sahabat mengatakan, kalau begitu kita berbanyak doa. Nabi menjawab, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Rawahul Ahmad. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Dikabulkannya doa itu bisa dengan tiga cara macamnya. Pertama, ada kemungkinan doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dimintanya, yang diajukan oleh sang hambanya dalam waktu segera. Ini berarti ketika seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaannya tersebut sesuai dengan apa yang ia minta dan pada waktu yang singkat. Bila sang hamba dalam keadaan sakit minta untuk diberikan kesembuhan, maka Allah akan memberikan kesembuhannya dalam waktu segera. Bila sang hamba meminta dilunasi hutangnya, maka Allah kabulkan permintaan itu dengan terlunasnya hutang dalam waktu yang tak lama. Apa yang diberikan Allah sama persis dengan apa yang diminta sang hamba. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Yang kedua, ada kalanya doa dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya yang diajukannya, namun tidak dalam waktu segera. Allah menunda pemberian dan pengabulan permintaan tersebut karena adanya kemaslahatan dan hikmah tertentu yang hanya diketahui oleh Allah saja. Orang yang sakit meminta kesembuhan kepada Allah, umpamanya semestinya Allah memang hendak mengabulkan permintaannya, namun tidak sekarang. Mungkin setelah 1 atau 2 tahun kemudian, permintaan sang hamba baru dikabulkan. Ia sembuh setelah sekian lama. Penundaan dikabulnya doa ini bukan hanya karena Allah enggan untuk memberikan pada waktu segera, sebagaimana ini dihendaki oleh sang hamba. Penundaan ini tidaklah lain karena Allah lebih tahu tentang hikmah, maslahat, dan manfaat dikabulkannya doa pada waktu mendatang, bukan sekarang. Pun demikian dengan penundaan Allah atas permohonan hambanya, janji Allah bahwa setiap permohonan akan dikabulkan adalah benar dan nyata. Hanya saja bisa jadi Allah menundanya karena tahu persis bahwa bila permohonan itu dikabulkan saat ini juga, maka bukan manfaat dan maslahat yang akan diperoleh sang hamba, tapi sebaliknya mudarat yang akan didapatkannya.
Allah bisa saja sesegera mungkin mengabulkan permintaan hambanya untuk menjadi kaya raya misalnya. Tapi ditunda karena Allah tahu bila sang hamba menjadi kaya raya saat ini juga, maka ia tidak akan menjadi orang baik dalam kekayaannya. Bisa saja ia akan menjadi sombong, berhura-hura, lupa bersyukur dan memperbanyak ibadah, enggan bersedekah dan lain sebagainya. Allah akan menghuni permohonan sang hamba, tapi Allah tahu saat ini belum siap menerimanya, maka ditundalah pengabulan doanya. Ayuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Ketiga, bisa jadi sebuah doa dikabulkan Allah, tapi dalam bentuk yang lain, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Ini karenanya apa yang diminta oleh sang hamba sesungguhnya tak ada maslahat dan manfaat baginya, sedangkan apa yang diberikan Allah ada manfaat dan maslahat baginya. Atau bisa jadi apa yang diminta sang hamba ada manfaatnya, namun apa yang diberikan Allah jauh lebih manfaat dan lebih maslahat. Walhasil, keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah adalah suatu keharusan. Sedangkan bagaimana cara Allah mengabulkan, pastilah di sana ada kebaikan. Mumpung masih di bulan Ramadan, perbanyaklah doa, perbanyaklah permohonan kepada Allah Ta'ala, karena Ramadan adalah waktu mustajabnya doa. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.